Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-12. Di pertemuan ini kita membahas mengenai studi kasus ya. Kita studi kasus dari pertemuan sebelumnya, Ibu lanjutkan. Di sini kita akan membahas mengenai DCL. Di sini menggunakan grant dan revoke. Oke. Di sini singkatan dari DCL adalah data control language, di mana data control language di sini adalah merupakan perintah-perintah yang digunakan untuk menjaga keamanan basis data, dan DCL ini juga termasuk perintah yang dapat digunakan untuk menentukan akses basis data yang hanya dilakukan orang-orang tertentu dan macam akses yang dibatasi pula. Jadi nanti ada pembatasan juga di dalam DCL itu. Dan kita mulai ke praktik. Yang pertama yaitu membuat hak akses atau privilege SQL menggunakan perintah grant, dan berikan hak akses kepada user dengan query grant juga, dan berikan hak akses untuk seluruh tabel dan menampilkan database. Oke, langkah pertamanya kita akan buat menggunakan phpMyAdmin. Di sini database pertemuan 12 ya. Nanti langkah-langkah yang Ibu tampilkan mohon diikuti dan dicoba. Nanti dibuat laporan praktikumnya. Ini adalah langkah-langkah di mana membuat query DCL tadi sampai dengan tugasnya ya. Jadi nanti dibuat laporan akhir, nanti bakal Ibu bahas. Oke, sebelumnya kita masuk lagi ke langkah-langkah praktik kita, yaitu membuat database dengan nama pertemuan 12 menggunakan phpMyAdmin. Jadi nanti di dalam database pertemuan 12 ini juga nanti ada dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke, kita masuk di phpMyAdmin, kita buat pertemuan 12, lalu klik buat. Lanjutnya kita buat tabel mahasiswa menggunakan struktur ini. Jadi ada NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin. Dan menggunakan tipe datanya juga ya. Oke, di sini NIM sebagai primary key. Kita lanjut ke tabel mata kuliah, di mana tabel mata kuliah mempunyai field kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS, dan mempunyai sama-sama tipe data di sini ya, dan kode mata kuliah sebagai primary key. Oke, kita lanjut di sini. Setelah kita menggunakan phpMyAdmin, kita masuk ke command prompt, di mana ini adalah tampilan command prompt. Oke, awalnya kita klikkan setelah muncul ini, baris pertama ini kita masukkan cd spasi titik-titik. Awalnya kita keluar dari direktori Asus. Selanjutnya kita masukkan lagi cd spasi titik-titik, maka keluar dari direktori user. Maka sisa di sini lokal C ya. Oke, kita sekarang masuk ke exam dan MySQL dan bin. Maka ketikkan script ini untuk masuk ke dalam direktori exam, MySQL, dan bin. Jika tulisannya sudah begini, berarti dia sudah masuk ya. Oke, setelah masuk di direktori ini, selanjutnya kita masukkan perintah MySQL -u spasi root, di mana kita masuk ke user root di sini. User yang memiliki hak akses penuh di command prompt. Oke, setelah muncul MariaDB di sini, berarti kita berhasil masuk ke user root. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke user root, sekarang kita membuat user baru, di mana nanti user ini akan kita batasi. Oke, sekarang kita buat user baru ya, dengan nama 27111993, di mana perintahnya yaitu create user, petik atas 27191993, petik at localhost identified by petik Novita, di mana ini 27111993 adalah user, dari Novita ini adalah password. Ini yang harus diingat ya. Oke, selanjutnya kita munculkan dari tampilkan privilege usernya dengan perintah show grant for
27111993 @localhost, maka akan muncul nanti di sini tampilan privilege user. Di sini user 27191993 ini belum memiliki privilege apapun di dalam pengolahan. Jadi selanjutnya keluar dari user root, yaitu mengetikkan Ctrl C di situ. Setelah itu masuk ke user yang baru kita buat. Jadi kita ketikkan MySQL min-u, petik 271993, petik min-p, dan masukkan passwordnya tadi. Kalau ibu punya tadi Novita, ibu masukkan Novita, maka dia akan berhasil masuk. Oke, setelah berhasil masuk, kita coba lihat, kita ketikkan show database di situ. Nah, muncullah database-nya ya di user 271993. Belum ada database yang kita buat tadi. Jadi kita tadi punya database yaitu apa? Pertemuan 12 ya. Pertemuan 12. Oke, sekarang kita karena tadi di user baru ini belum bisa masuk ke database pertemuan 12, maka kita kembali lagi ke root. Maka Ctrl C, kita balik lagi ke root, MySQL min-u, root, dan kita masuk ke root. Jika kita show database, di sini pertemuan 12 muncul, karena di user root itu semua database-nya muncul. Oke, sekarang setelah database-nya muncul, berikan hak akses. Jadi pada user root, kita akan memberikan hak akses ke user yang baru tadi, 271993, dengan mengetikkan di situ grant create, berarti nanti perintahnya dia bisa membuat, menampilkan, menambah atau mengupdate ataupun mendelete. Jadi kita masukkan aja di sini grant create select insert update delete on pertemuan 12 ini nama database-nya tuh 27191993 ini adalah nama usernya. Jadi jangan sampai salah penulisannya ya. Oke, grant create select insert update delete ini adalah perintah di mana user ini bisa melakukan apa saja. Dan pertemuan 12 ini adalah nama database-nya, jangan lupa ditambah titik bintang tuh nama usernya. Jadi setelah kita masukkan ini, maka dia berhasil dibuat. Jadi user ini berhasil untuk bisa membuat, menampilkan, dan menambah ataupun mengupdate maupun delete ya. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah privilege usernya, yaitu show grant for nama dari user barunya. Maka akan tampil di sini dari user baru ini bisa menampilkan, menambah, update, delete di database 12, di pertemuan 12 dengan user yang baru. Oke, selanjutnya masuk lagi ke user baru. Dari jangan lupa Ctrl C dulu, baru MySQL min-u, user baru min-p. Kalau berhasil, masuk lagi show database. Show database. Oh, ternyata sudah muncul pertemuan 12 setelah kita menggrab tadi ya, menambahkan akses dari user baru ini, maka dia muncul di pertemuan 12. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam database, yaitu use pertemuan 12. Kita tampilkan select kali from mata kuliah, karena memang belum ada isinya, belum ada recordnya. Berarti kita tampilkan dulu di sini deskripsi mata kuliah. Oke, tampillah deskripsi mata kuliah, strukturnya, tipe datanya, dan di sini kita lihat di dalam database pertemuan 12 itu ada show table, di mana ada dua tabel di dalam database pertemuan 12, yaitu tabel mata mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke, selanjutnya kita tahu ada dua tabel. Sekarang kita melihat struktur dari tabel mahasiswa. Di sini ada struktur dari tabel mahasiswa. Kita dapat mengetikkan des mahasiswa, di mana ada 5 field mahasiswa dan tipe datanya, dan NIM sebagai primary key.
Selanjutnya dari description matematika atau mahasiswa atau struktur dari mahasiswa, kita menambahkan data minimal 5 di situ di tabel mahasiswa. Di sini Ibu ada insert into, kita tambahkan. Oke, ini Ibu hanya menginputkan 1, tapi kalian harus minimal 5 ya, menginputkan data mahasiswa. Oke, selanjutnya, karena dari awal Ibu menginputkan jenis kelaminnya adalah perempuan, sedangkan tipe datanya menggunakan enum di mana pilihannya ada L dan P, maka di sini Ibu menggunakan update, di mana update mahasiswa. Di sini karena di sini Ibu mengisikan perempuan, maka nanti otomatis kalau kita show dia bakal kosong. Dan makanya di sini Ibu menggunakan update mahasiswa set jenis kelamin P, di mana mengupdate tabel mahasiswa dengan field jenis kelamin itu sama dengan P, di mana NIM-nya yaitu 27111993. Maka dia perintahnya query oke, berarti berhasil. Maka ditampilkan select kali from mahasiswa, jenis kelaminnya sudah tergantikan menjadi P. Oke, selanjutnya kita masuk untuk menampilkan struktur tabel mata kuliah, yaitu desk mata kuliah, di mana ada 3 field dengan tipe data dan kode mata kuliah sebagai primary key. Selanjutnya dari tabel mata kuliah ini kita insert intukan di sini ya. Oke, di sini ada 1 data, insert into mata kuliah, value-nya kode mata kuliahnya A2, nama mata kuliah basis data, dan SKS-nya 3. Query oke, maka query ini akan tersimpan. Oke, pada tampilan selanjutnya kita akan memerintahkan yaitu menampilkan data dari mata kuliah, tabel mata kuliah. Jadi select kali from mata kuliah, maka akan tampil di sini data mata kuliah. Oke. Di sini juga kita coba lagi untuk keluar dari user baru yaitu menggunakan Ctrl C ya. Oke, kita masuk lagi ke user root di mana MySQL menu root. Oke, kita masuk lagi. Setelah itu, setelah kita berhasil masuk di root, kita ingin tidak memberi akses lagi pada user baru yang tadi kita buat ya 27993. Jika kita ingin lepas atau menghapus dari privilege-nya user baru, maka kita tinggal mengetikkan di user root yaitu revoke all privilege on pertemuan 12 itu nama database-nya from dari user baru itu. Jika query oke, maka semuanya perintah yang atau privilege yang dimiliki oleh user baru itu akan terhapus. Jadi coba kita masuk lagi, kita keluar lagi dari user root, kita masuk lagi menggunakan user baru tadi 27993. Oke, kita show database-nya, maka akan tampil database-nya itu tidak ada pertemuan 12 karena hak akses untuk privilege pertemuan 12-nya telah dihapus menggunakan perintah revoke. Oke, perintah revoke ini ada untuk menghapus privilege yang digunakan untuk privilege dari user baru tersebut. Oke, selanjutnya dari user telah dihapus, kita masuk lagi ke user root di mana kita menggunakan Ctrl C di sini. Oke, kita masuk lagi MySQL min uroot di mana kita berhasil masuk dan kita ingin menghapus user yang telah kita buat tadi yang tidak bisa mengakses pertemuan 12 tadi menggunakan drop user baru 27993 at localhost di mana query oke berarti user ini telah terhapus. Oke, kita keluar dari user root yaitu menggunakan Ctrl C. Kita masuk lagi MySQL menu menggunakan user baru tadi. Kita ketikkan passwordnya Novita, ternyata sudah error karena user yang kita buat ini tadi sudah dihapus menggunakan perintah drop user. Oke, sampai tahap ini. Oke, mungkin untuk praktiknya sampai tahap ini bisa diikutin. Nanti di sini ada tugas individu di mana membuat sebuah contoh kasus sederhana menggunakan perintah DCL. Jadi di sini tidak
membatasi atau kalian di sini kan kalau ibu menggunakan untuk pembatasan di mana menggunakan data mahasiswa dan mata kuliah tabelnya. Kalian tidak harus sama, tergantung studi kasus yang kalian tentukan sendiri. Di sini ya, di sini Ibu minta per individu membuat sebuah contoh studi kasus di mana menggunakan perintah DCL tadi seperti langkah yang telah Ibu contohkan, menggunakan status yang kalian tentukan sendiri, nanti bisa diupload di Skalsa ya. Ini untuk pertemuan di minggu 12. Sedangkan presentasi yang kita tunda di pertemuan sebelumnya yang sempat Ibu bahas pada saat pertemuan langsung dengan Ibu, itu bisa dikumpulkan juga di pertemuan 12 sebagai tugas kelompok. Jadi pertemuan 12 itu ada dua ya, tugas kelompok dan tugas individu ini. Oke, mungkin nanti jangan lupa Ibu buka untuk absen skalsanya untuk absensi. Mungkin pertemuan kali ini cukup dulu dari Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan bisa langsung japri Ibu atau kita bahas di forum Skalsa juga bisa ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu harap semuanya sehat-sehat. Kalau mau ada yang dibahas atau didiskusikan, langsung bisa ke Ibu juga bisa ya. Oke, kalau gitu Ibu cukupkan untuk pertemuan kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.